Panti Asuhan Manarul Mabrur didirikan pada tanggal 29 Januari 2012 oleh Bapak Rois Bawono Hadi, terletak di Jalan Sirotol Mustaqim nomor 1 Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mohon Bapak perkenalkan diri, Nama Rois Bawono Hadi dari Jawa Timur, Probolinggo. Sekarang ada berapa Pak anak asuh yang dirawat di sini? Kalau anak asuhnya ada 32, kemudian plus 6 pengurus. 6 pengurus. Kemudian laki-laki berarti 38 yang menghuni panti asuhan, kemudian 11 perempuan, kemudian 27 itu laki-laki yang sekolah. Anak-anak ini dari mana Pak? Mereka itu apakah masih mendapatkan kepedulian dari keluarganya? Misalkan hanya dititipkan terus orang tuanya itu bekerja terus ditransferi atau bagaimana, atau lepas tangan sama sekali? Iya, enggak. Anak-anak ini dari seluruh Indonesia, kebanyakan mereka bermasalah secara sosial. Ada anak-anak yang korban dari salah pergaulan sehingga hamil di luar nikah, itu rata-rata. Kemudian mereka datang ke panti ini dalam kondisi hamil, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada 9 bulan. Kemudian sebagian juga ada anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, yang ingin bersekolah, menuntut ilmu, kemudian diantarkan ke kita. Untuk sementara mereka kita gratiskan, semuanya gratis, kita usahakan sendiri biaya kehidupannya dan juga biaya pendidikannya. Terus kalau semuanya gratis, biaya operasional panti ini dari mana Pak? Kekuatan kami hanya yakin Mbak, hanya yakin saja. Kami berusaha ingin mandiri sebisanya. Jadi sampai hari ini sudah 9 tahun berjalan, kami berusaha untuk tidak mencari donatur dan tidak meminta sumbangan kepada pemerintah. Jadi, niat kami hanya ingin mengajari anak-anak bahwa kehidupan itu adalah sebuah perjuangan. Sebenarnya saya yakin dana di dinas-dinas sosial itu ada, tapi kami coba mengajari anak-anak untuk mandiri, dan itu harus dicontohi Mbak, harus diberi contoh, dan alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai punya usaha, punya kegiatan yang bisa menghasilkan untuk uang sakunya sendiri. Contohnya Pak? Kemarin anak-anak itu ada buat warung kucing, itu kucingan, ada 2 tempat ya, angkringan, kemudian ada frozen Mbak, mereka jualan frozen dari UMKM, kemudian produk-produk UMKM itu anak-anak yang menjualkan. Kemudian mereka juga usaha jual barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci piring, sabun lantai, sabun cuci mobil. Kemudian nanti kakak-kakaknya yang belanja, kemudian adik-adiknya yang jualan ke masyarakat, biasanya seperti itu. Ya, seperti nopo meneladani Rasul dari berdagang ya. Iya Mbak. Iya kan ya. Terus yang merawat anak-anak ini selama ini siapa aja Pak? 38 anak ini. Yang merawat mulai awal Mbak, itu saya sama istri, karena kami sadar bahwa saya tidak bisa menggaji orang.
Makanya sampai hari ini saya tidak berani mengajak orang lain untuk bergabung di kegiatan kami. Kami coba awali dari hal-hal yang kecil, dari anak yang sekian ini untuk kita rawat sendiri dengan segala suka dukanya. Jadi hanya saya sama istri sementara ini sudah 9 tahun berjalan. Kendalanya nopo Pak yang dihadapi dalam keseharian merawat anak-anak ini? Membangun karakter, Mbak. Kesulitan kami itu adalah membentuk kebiasaan yang sudah ada di lingkungan sebelumnya, kemudian kita jadikan sebuah karakter yang berbeda, itu yang sangat sulit sekali. Maka keyakinan kami hanya dengan agama saja. Riyadhah, kemudian zikir-zikir itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah bertahan sampai 9 tahun. Kalau dari Bapak sendiri, karakter seperti apa yang harus ditanamkan ke anak-anak? Iya, terima kasih. Berawal dari sebuah kerisauan kami melihat keadaan generasi ini. Saya pernah mendapat pelajaran sekolah-sekolah dasar kemarin itu bahwa karakter Indonesia ini orang-orangnya adalah orang yang baik, kemudian santun, beretika, kemudian sangat toleransi, jujur sekali, dan kepeduliannya yang tinggi. Nasionalisnya sangat mencintai negerinya. Dan ini saya mulai melihat ada sesuatu yang mulai terkikis dan luntur, Mbak. Maka kami sebagai anak negeri merasa punya kewajiban untuk membangkitkan kembali dan menanamkan kembali kepada generasi-generasi yang sekarang. Toleransi ini hanya semboyan Pak hari ini, hanya semboyan. Tapi kenyataannya berbeda sudah tidak bisa. Anak-anak ini berbeda sekolahan, merasa bukan saudara. Ada hanya beda kampung saja, kemudian beda memahami sesuatu, beda keyakinan, beda suku, beda asal, semuanya dianggap orang lain. Padahal mereka yang semua yang berada di negeri ini adalah saudara dan keluarga. Dan itu harus disayangi sama. Dan negeri ini adalah milik kita, warisan leluhur kita. Dan itu harus dijaga, harus dijaga. Insya Allah itu karakter yang ingin kami bangun. Kami ingin memunculkan kembali karakter-karakter Indonesia yang dulu sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Yang toleran, yang toleransi, kemudian yang peduli, jujur, baik. Terus bagaimana Bapak ini merangkul anak-anak ini sehingga mereka itu bisa dekat dengan Bapak ini? Iya, Mbak. Kami selama ini niatnya hanya melengkapi, jadi tidak ada niatan saya bekerja. Dan itu kami tanamkan kepada keluarga kami, bahwa ini adalah kewajiban kami. Kita hanya melengkapi apa yang kurang saja. Ketika ada anak-anak negeri ini yang butuh seorang bapak, ya kita harus jadi bapaknya. Kalau butuh seorang ibu, ya kita yang akan jadi ibunya. Kalau mereka butuh makan, ya kita usahakan makannya. Kalau mereka itu butuh sekolah, ya kita carikan pendidikan yang ingin mereka raih. Jadi kalau niat saya selama ini bekerja, tidak ada yang menggaji, Mbak. Sudah 9 tahun tidak ada yang menggaji. Jadi ya mereka adalah keluarga kita, bukan anak asuh kita. Mereka bukan orang yang kita tolong, tetapi mereka adalah hati-hati, bagian dari hati-hati kita. Ya kita sayangi sama dengan diri kita. Ini menunjuk latar belakangnya dulu, didirikan kapan Pak panti? Panti ini berdiri tanggal 29 Januari 2012, Mbak. 8 tahun yang lalu. Iya, 8 tahun yang lalu. Ini sudah berjalan menginjak ke 9 tahun. Iya. Lah, Bapak sendiri kan punya keluarga inti yang harus dinafkahi. Nah, itu Bapak untuk menopang kehidupan itu? Iya, Mbak.
Kami awalnya juga bekerja seperti pada umumnya orang. Saya juga menghidupi mereka juga. Tapi ketika kami fokus kepada dana, kepada pekerjaan, ternyata waktu kami terkurangi untuk anak-anak itu. Maka 3 tahun yang lalu kami putuskan saya tidak bekerja lagi. Saya tidak bekerja, saya fokus hanya untuk ngurusi anak-anak ini. Alhamdulillah keluarga kami mendukung, Mbak. Jadi tidak ada masalah kalau untuk keluarga kami. Jadi yang penting kebutuhan kita seharian untuk makan cukup ya sudah. Yang penting anak-anak itu bisa sekolah nanti, kemudian semuanya bisa meraih apa yang dimimpikan. Sudah ada alumninya, Pak? Sudah, Mbak. Kemarin itu kami mewisudakan 6 AMD ahli media, kemudian 1 S1. Sekarang sudah keluar dari panti? Sekarang ada yang keluar bekerja, Mbak, kembali ke kampungnya. Alhamdulillah. Kemudian masih ada yang di sini karena pekerjaannya masih di Semarang. Iya. Jadi dia meneruskan di sini. Iya. Jadi masih makan tidur di sini, kemudian membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di